Tidak ada orang yang bisa membuka brankas sedemikian banyak. Brankas besar itu kan kuncinya kan ada berapa tombol itu kan. Itu hebat dan sudah sesuai prosedur Pak Susno. Hebat, sesuai prosedur. Barang bukti tak terbantahkan, kemudian tindak pidananya sulit untuk dibantah. Tindak pidana pencucian uangnya. Karena tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pejabat dan penegak hukum, maka ini diusut asalnya dari mana. Menyuap ini kan tidak langsung, pasti ada mat comblangnya. Kalau nggak salah mat comblang itu ditulis di situ yang beredar itu pengacara ini teman kuliahnya FA ini kan. Lah ini berperan dalam tindak pidana suap dan tindak pidana pencucian uang. Harus diproses. Tindak pidana pokoknya ada 3. Iya. 1, tata niaga perdagangan batubara PLN. PLN batubara. Kedua, asuransi Asabri atau Jiwasraya. Ketiga, Krakatau Steel. Krakatau. Tapi kalau hanya pelakunya hanya 2, udah tamat kejaksaan. Makanya saya katakan di berbagai kesempatan tidak mungkin hanya 2 ini. Harusnya lebih dari 2, ya bisa 10, bisa lebih. Siapa yang bawanya? Foto keluarganya di situ. Ditanya saja si yang punya uang itu. Berapa nomor brankasmu? Hafal nggak dia kunci brankasnya? Jangan-jangan dia nyimpan duit di situ nggak hafal kunci brankasnya. Jadi kalau polisi sama jaksa ya tidak ada saling sandra menyandra karena nggak bisa nyandra satu sama lain ya. Tapi kalau FA menyandra hakim bisa dia. Banyak yang tersandra dalam perkara-perkara yang ditangani oleh FA ini. Pemirsa, korupsi selalu menjadi musuh negara. Memang korupsi ini nggak ada habis-habisnya. Kapan ya bisa kita habiskan ya korupsi ini? Tetapi kali ini pemirsa, sorotannya tidak hanya tertuju dengan dugaan korupsinya. Sorotannya kok malah justru mengarah kepada mereka yang selama ini bertugas memberantas korupsi. Nah, seorang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Perkara yang semula ditangani Polri kini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung yang kemudian membentuk tim 9 untuk menangani penyidikannya. Lalu mampukah sebuah institusi mengusut mantan petingginya sendiri tanpa keraguan? Dan apakah kasus ini akan berhenti pada 2 nama? Don Rito dan juga Febri Ardiansyah. Atau justru menjadi pintu masuk membongkar jejaring yang lebih besar? Nah, malam ini kita sudah bersama dengan Susno Duaji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, masa jabatan Oktober 2008 hingga November 2009. Halo Pak Susno, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam para pemirsa. Terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami Pak. Nah Pak, ini rame Pak, bahas ex-Jampitsus nih Pak Susno. Kalau kemarin-kemarin yang kita bahas adalah soal entahlah ya Pak, yang lebih cocok apakah pelimpahan, apakah penyerahan dari kepolisian ke kejaksaan. Karena kan lazimnya kan ketika ini sudah P21 ya Pak, barang bukti lengkap, siap sidang, baru ke penuntutan, ke kejaksaan. Tapi ini entah unik atau ada dalam aturan, saya tidak mengerti. Nah ini seperti apa Pak Susno sebenarnya? Oke, kalau kita tinjau kan pertama kan hebohnya pelimpahan. Ya. Tapi sejak awal saya percaya bahwa tidak mungkinlah pelimpahan. Mengapa tidak mungkin? Penggeledahan baru dilakukan 2 hari sebelumnya. Geledah, kemudian sita. Itu upaya paksa dalam penyidikan. Tapi 2 hari kemudian, kalau nggak salah hari Sabtu, dilimpahkan. Kenapa saya nggak percaya? Hari Sabtu itu adalah hari libur. Tidak mungkin melimpahkan perkara hari Sabtu. Bukan hari kantor. Itu hari libur. Walaupun mungkin polisi dan jaksa kerja 24 jam, tak mengenal minggu, tak kenal hari raya. Tapi tidak lazim pada hari libur, satu. Yang kedua, tidak mungkin juga melimpahkan perkara yang baru digeledah, disita barang buktinya 2 hari sebelumnya. Dan tidak mungkin juga melimpahkan perkara untuk tersangka yang belum diperiksa ya. Atau melimpahkan tersangka baru ditetapkan tersangka beberapa jam kemudian dilimpahkan. Nah, jadi kapan meriksanya? Jadi artinya sehingga saya katakan ini bukan pelimpahan. Walaupun waktu itu Pak Mahfud pun terkecoh kan, dia katakan pelimpahan, bagus ini pelimpahan. Karena lebih efektif kan? Iya, ternyata Pak Mahfud kemudian hari, oh ini bukan pelimpahan. Dan saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa
ini kalau apakah menurut ini ada aturannya di UHAP atau kitab hukum acara kita yang lama maupun yang baru? Tidak ada, tidak dikenal ini. Di hukum acara yang lama tidak ada, hukum acara yang baru tidak ada. Apakah pernah dilakukan hal seperti ini sebelumnya? Tidak pernah. Tapi ada yang nanya, apakah dilarang? Tidak ada larangan? Tidak, larangan tidak. Tapi kan jalan pintu masuknya nggak ada. Oh, oke. Ya pintu masuknya apa? Pelimpahan. Nah pelimpahan tidak seperti ini. Jadi apa ini sehingga ada yang mengatakan, oh ini pergeseran. Pergeseran. Jadi geser saya dari sini ke situ aja ya Pak Susno ya. Jadi menggeser perkara gitu, perkara digeser-geser gitu aja. Ya karena kalau kita mau cari istilah hukumnya nggak ada. Nah dalam hukum acara itu apa yang tertulis itu yang dilakukan. Nah kalau di sini kan nggak tertulis ini. Geser-geser begini itu nggak tertulis gitu. Akan menimbulkan kesulitan. Tapi oke lah. Kita tidak usah begitu. Karena udah terjadi juga ya Pak. Terjadi kita positive thinking. Ya. Positive thinking saja. Tapi sekarang yang banyak bertanya itu adalah mengapa ya. Kayak itu kan. Mengapa terjadi begini kan. Itu yang banyak ditebak-tebak orang gitu. Sebelum mengapa terjadi ini Pak. Kan kemarin juga sempat ada konferensi pers dari tim kuasa hukum Febri ya. Bang Hotman. Ya. Apakah boleh menetapkan tersangka seseorang yang belum diperiksa? Apakah boleh menggeledah suatu perkara atau mencari barang bukti tanpa izin presiden? Kalau menetapkan tersangka sebelum diperiksa itu kan yang penting kan ada 2 alat bukti ya. Satu, kedua dalam tertangkap tangan kan tidak pernah diperiksa. Tertangkap tangan, kemudian dalam perkara teroris juga nggak diperiksa kan. Oh iya, OTT Pak, teroris ya. OTT nggak. Kemudian yang satu yang agak ganjil pertanyaannya, apakah harus izin presiden? Nah ini menimbulkan reaksi banyak. Sebenarnya nggak usah dijawab karena Pak Hotman sendiri sebagai pengacara kondang dan senior udah tahu jawabannya. Ya jawabannya nggak perlu gitu. Karena nggak ada gitu. Dia sebenarnya udah tahu jawabannya maka dia nanya sampai kayak bercanda gitu. Harus izin presiden yang ngapain izin presiden dalam perkara nggak ini. Dan presiden pun tidak akan mau dimintai izin. Dan tidak akan mau juga presiden melarang. Karena presiden tahu ini bukan tugas tanggung jawabnya. Tidak ada tupoksinya presiden itu bertanggung jawab dengan hukum acara. Dan tidak akan mencampuri penegakan hukum. Nggak boleh gitu. Dan sebelum pindah ke kejaksaan Pak, ada beberapa dinamika yang terjadi Pak Susno. Misalnya kayak rumah Febri yang banyak dijaga dari aparat TNI begitu. Terus juga ada isu dari pihak kementerian yang juga membuat pertemuan dan lain sebagainya. Ini melihatnya seperti apa Pak Susno? Ya ini pertama isu itu ya bukan isu ya, fakta itu adalah fakta yang agak aneh dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Misalnya jaksanya terancam atau rumah jaksa dalam keadaan membahayakan, ya tidak perlu dijaga oleh TNI ya. Karena TNI kita itu kita bangun sedemikian rupa, kita beri anggaran yang sedemikian besar supaya menjadi tentara yang profesional, menjadi kebanggaan nasional kita. Dan kita sangat bangga dengan TNI kita saat ini ya, hebat, maju, disiplin. Janganlah kita merendahkan marwah TNI hanya untuk jaga rumah gitu ya. Satu, jangan hanya untuk jaga pejabat sipil ya. Untuk yang gitu-gitu kan kita Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita punya Polri. Suruh aja polisi yang gitu-gitu. Ngapain dijaga tentara ya, itu kurang bagus gitu ya. Nah sekarang sehingga timbul suatu praduga gitu dari masyarakat. Timbul suatu meme dari masyarakat. Kan kasihan TNI di media sosial tuh baca gitu. Dibilang begini, dibilang begitu gitu. Nah kemudian dikait-kaitkan juga dengan peristiwa penemuan barang bukti ini. Ya, jadi penemuan barang bukti sekian triliun, setengah triliun, 74 kilogram emas kan. Penggeledahan di rumah dinas atau di rumah pribadinya begitu ya. Kan sehingga orang berpikir kok tentara menjaga barang-barang yang diduga barang haram gitu kan. Kan kasihan TNI kita yang sedemikian hebat kok dituduh begitu. Jadi ini tidak bagus gitu. Setelah di kejaksaan kan akhirnya sprindik baru ya Pak yang dikeluarkan ya Pak ya. 3 sprindik baru kalau tidak salah, sempat lagi-lagi dinamika Pak Susno.
awalnya dibilang berubah jadi saksi, kemudian jadi tersangka lagi, kan ada surat resminya ini adalah penetapan jadi tersangka lagi. Tapi kalau sprendik baru, berarti memang bisa saja jadi saksi lagi Pak ya, dari awal lagi? Iya bisa saja jadi saksi, makanya kan 1 hari jadi saksi dia kan, tahu-tahu jadi tersangka. Inilah yang menimbulkan kebingungan ya, kebingungan itu ya yang bingung itu siapa ya? Yang paling bingung itu kejaksaan, karena kejaksaan dapat perkara dari Polri yang begini gitu, yang dilimpahkan bukan limpah, yang digeser gitu, dalam bentuk penyidikan yang belum selesai. Jaksanya bingung, jaksa penyidik ya, apakah ini akan disidik ulang dengan menggunakan SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari penyidik Polri, ataukah memulai penyidikan baru dengan surat perintah penyidikan baru. Ini bingung kan mereka. Karena belum pernah terjadi begini dan aturan di undang-undang nggak ada. Nah bingung, akhirnya dibuat lagi mungkin ya, buat SPDP baru, kemudian 3 SPDP kalau nggak salah ya. Setelah itu jadi saksi, setelah itu nggak lama kemudian jadi tersangka. Tapi dengan cepat kilat ini ya, sehari jadi ini, sehari jadi itu. Ya inilah kalau suatu pergeseran perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang. Sehingga mereka mencegah jangan sampai terjadi begini, jangan sampai terjadi begini, maka jalan keluarnya dibuatlah mereka terobosan begitu. Tapi ini kan sudah ke kejaksaan Pak ya, apakah KPK bisa ada pintu masuk di sini Pak secara undang-undang? Itulah yang paling bagus sebenarnya. Yang diharap oleh masyarakat, ya, masyarakat berharap KPK ini jangan letoy. Jangan membiarkan kondisi yang seperti ini. Karena kondisi seperti ini menimbulkan suatu kehebohan di tengah masyarakat. Dan kehebohan di dalam penegakan hukum terkait korupsi, perkara besar pasti presiden tidak senang. Nah tidak boleh heboh, mestinya KPK ini harus proaktif. Proaktifnya apa? Cepat ditarik, tidak perlu menunggu perintah presiden. Karena perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah presiden. Perintah undang-undang, lihat aja pasal 10. KPK bisa menarik perkara ini ke dia. Oh pasal 10 KPK bisa menarik perkara ini? Bisa, bukan bisa. Sudah kewajiban KPK. Kewajiban. Manakala di antara penegak hukum itu terjadi begini, manakala ada kehebohan dalam masyarakat, manakala diduga akan ewo pekewo ya bahasa rakyatnya kan. Kan ewo pekewo menangani warganya sendiri, punya kedudukan yang bagus ya, ewo pekewo. Ya ini KPK harus proaktif menarik ke perkara yang ditarik ke KPK. Karena apa? Saya yakin jaksa pun ya agak kesulitan dengan ini gitu. Gimana ya? Karena untuk menerima dari penyidik Polri saja ini dasar hukumnya apa? Masih debatable. Ya udahlah. Sementara ini debatable, KPK cepat-cepat ambil alih. Itulah perintah undang-undang dan itulah KPK itu dibentuk untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ini sempat ditanyakan Pak Susno, wartawan ke KPK Pak, ke juru bicara dan beberapa dari KPK menyatakan bahwa belum saatnya katanya Pak Susno. Ini yang kita, makanya masyarakat itu menganggap KPK sekarang berbeda dengan KPK lama. Kan sejak KPK orde undang-undang di amandemen dengan KPK orde undang-undang sebelum di amandemen. Nah, mengapa berbeda? Berbedanya adalah dalam sikap, ketegasan, dan dalam kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Apakah karena undang-undangnya dirubah? Bukan itu penentunya. Penentunya adalah orang yang mengawaki organisasi ini. Kalau orang yang mengawaki organisasi ini top, hebat, bagus gitu, respon terhadap laporan masyarakat, ini tidak ditangani oleh kejaksaan, tidak ditangani oleh Polri. Karena jauh hari sebelum Polri menetapkan FA sebagai tersangka dan DR sebagai tersangka, ini kan penyelidikannya 2 tahun yang lalu kan, laporannya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu pun yang dilapori oleh civil society itu pertama sekali ada KPK, kedua Polri, ketiga kejaksaan, keempat DPR. Tapi no respon kan, yang punya respon, yang tanggap, Tanggon Terengginas bagus responnya sejak sekian tahun yang lalu adalah Polri. Tidak gampang Polri mengungkap perkara ini karena Polri punya data nol, hanya punya informasi. Data ada di mana? Jaksa yang sudah menyidik tindak pidana korupsinya. Jaksa yang tindak korupsinya.
Nah, tidak mungkin Polri akan mengambil berkas di kejaksaan. Sehingga dia harus menyelidiki, ngumpulkan bahan informasi. Sehingga tiba saatnya minggu lalu langsung digeledah. Dan cara geledahnya bagus sekali. Kenapa sih kan bagus sekali? Saya salut pada kepintaran Polri. Tidak ada orang yang bisa membuka brankas sedemikian banyak. Brankas besar itu kan kuncinya kan ada berapa tombol itu kan. Putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Dan ini password. Habis itu engkol besar saya lihat itu. Habis itu baru kunci gede itu. Itu hebat dan sudah sesuai prosedur Pak Susno? Hebat dan sesuai prosedur. Izin dari pengadilan ada. Kemudian disaksikan oleh masyarakat, oleh ketua RT. Kemudian wartawan media juga bisa meliput gitu. Kecuali masuk dalam polis lain gitu. Hebat sekali. Polri kita udah bangga, betul-betul sudah profesional. Karena ada yang bilang itu kurang pantas, kurang layak Pak. Penggeledahan seperti itu. Gimana yang layak ditutup? Inilah saya kira penggeledahan terbaik di dunia itu ini yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini. Karena tidak gampang membuka brankas begitu. Jadi kita bangga dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seperti itu. Dan setelah menggeledah pun Polri menemukan barang bukti. Polri pun after ini diserahkan juga ke kejaksaan, barang bukti masih di sini kan. Polri masih minta bantuan dari FBI, kemudian dari Bank Sentral Amerika untuk membuktikan uang dolar ini palsu apa asli. Jangan sampai di sini uang dolar numpuk banyak, sampai di sini berubah, oh ini palsu gitu. Untuk membuktikan juga emas ini palsu apa asli, maka diundanglah otoritas Singapura dan otoritas dari Amerika. Jadi kerjasama mereka dengan luar negeri bagus sekali ini. Artinya tak terbantahkan Pak Susno bahwa barang bukti terbantahkan. Barang bukti tak terbantahkan, kemudian tindak pidananya sulit untuk dibantah. Tindak pidana pencucian uangnya. Karena tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pejabat kan, penegak hukum, maka ini diusut asalnya dari mana? Apakah dari suap atau dari pemerasan atau dari apa? Nah, kalau dilakukan dalam menangani perkara menerima suap, pemerasan dan sebagainya, ini berarti korupsi di atas tindak pidana korupsi. Wih, korupsi di atas tindak pidana korupsi. Double itu. Tiga. Soalnya kalau kita tarik mundur sedikit Pak Susno ya, saya akan, karena rasa penasaran saya, mungkin mumpung ada Pak Susno. Kasus ini, ada yang berasumsi awalnya adalah ketika kejaksaan mengusut dugaan kasus korupsi di BGN yang melibatkan tersangka nama dari Jenderal Polisi Pak, LMI kalau tidak salah. Nah ini seperti akhirnya kepolisian menerkaitkannya dengan ex Jampitsus Pak. No, 100% tidak. Jadi kita janganlah mencederai hasil kerja Polri yang demikian bagus dengan tuduhan ini perang bintang, perang bulan, perang matahari ya. Tidak ada kaitan dengan BGN ini kan anggota Polri itu kan sudah pensiun. Dan tidak ditempatkan lagi di Polri. Ini adalah di suatu lembaga di luar Polri. Dan apa ada reaksi Kapolri? No. Apakah ada reaksi dari Humas Polri? No. Silakan saja. Bahkan kalau diperlukan data-datanya Polri mendukung. Tak ada. Dan tidak mungkin kan kasus BGN ini kan baru berapa bulan? Kan baru sekitar Mei ya. Nah ini masa 2 bulan setelah ini bisa mengungkap kasus brankas itu? Enggak mungkin lah, it is very impossible lah. Jadi tidak ada. Tapi kalau dikaitkan dengan penguntitan sekian tahun yang lalu, kemungkinan besar ya. Nah, kalau dengan begini enggak, hubungan jaksa dengan Polri itu demikian bagus. Apalagi pada level pekerja senior-senior di bawah. Karena mereka ini pernah satu kawah Chandra di muka di KPK. Ya hubungan mereka bagus gitu. Ya, saya tidak tahu kalau pejabat lebih atas, tapi kalau pejabat-pejabat bawah ya mereka bagus sekali karena pernah makan nasi bungkus bersama gitu kan. Nggak ada. Baik, terima kasih masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Pak Susno Duaji. Pak Susno, ini tadi pertanyaan saya Pak, dengan barang bukti yang segitu banyaknya, 74 kg emas, setengah triliun rupiah barang bukti, apakah bisa dibantah bahwa tidak ada kejanggalan kalau ini memang ada yang punya dan ada peruntukannya? Kalau yang punya jelas ada kan. Kenapa? Tidak mungkin emas itu, tidak mungkin duit itu masuk jalan sendiri gitu. Nah persoalannya yang punya itu apa Febri atau FA, apa FA dan kawan-kawan, apakah Don Rito,
apakah siapa yang punya jelas ada. Oke. Sekarang hanya kepada siapa. Misalnya FA membantah bukan milik dia, milik orang lain. Nah, orang lain tuh paling gampang membuktikannya. Karena membuktikan uang ini tidak bisa jalan sendiri. Dan asal usul uang itu bisa dilacak. Apalagi Polri sudah mengundang FBI dan Bank Sentral Amerika dan otoritas Singapura ya. Itu kan ada yang masih bundelan ya. Jangan-jangan masih ada yang bungkus plastik. Jangan ada yang nomor serinya masih urut. Ini kan bisa dilacak di Bank Sentral Amerika. Ini jatuh ke Indonesia kemana ini? Oh, jatuh ke Indonesia, ke Bank Sentral Indonesia dalam rangka Indonesia ngutang gitu. Atau jatuh ke money changer mana gitu. Atau kemana, kemudian dari situ dilacak lagi, ketemu dari siapa, oh milik pengusaha ini. Nah baru panggil pengusaha itu, kamu nukar duit, dapat duit sekian, kok ada di lemari sana, atau ada di kafe sana. Oh ya Pak, karena tanggal sekian, bulan sekian, ini diminta oleh si A, atau ditukar oleh si B, atau karena saya ngurusi perkara saya gitu. Nggak sulit lah kalau ngelacak uang. Iya, ngelacak uang nggak sulit. Yang susah itu ngelacak sandal hilang atau jemuran hilang. Kalau uang itu Pak, panggil aja PPATK, udah kelacak ini. Pengalaman Pak Susno di PPATK, ketika ditemukan uang segitu banyaknya, apakah memang ada kerjasama investasi ditaruh di ruangan dulu, di rumah dulu, untuk nanti lanjut untuk membangun usaha apa? No, never gitu. Tidak pernah? Itu very impossible. Ya kalau ada misalnya saya akan bangun suatu proyek gitu Ya, kan. Saya sebagai investor. Saya taruh di rumah Pak Susno dulu, enggak lah, 200 miliar misalnya. Pasti saya taruh di bank kan. Karena apa? Tidak mungkin duit sebanyak itu langsung dibayarkan ya. Pasti beli semen sekian, beli baja sekian, masih ada sisanya kan. Sisanya yang di bank ini kan bertelur dia kan. Ada bunganya. Ngapain saya simpan di rumah? Resiko kalau di rumah, 1 dicolong, hilang, 2 kebakaran, 3 hilang, 4 macam-macam lah, dimakan rayap. Kalau di bank kan enak. Nah, kalau disimpan di rumah, paling enak melacaknya dalam tindak pidana. Ini ada apa? Terkait dengan pidana apa ini? Terkait dengan suap kah? Terkait dengan narkotika? Terkait perjudian kah? Atau terkait dengan pencucian uang kah? Kan pasti ke situ arahnya. Kalau di kantong orang sekaya apapun ya paling di rumah ya 0,5 miliar udah. Untuk kalau ngisi ATM-nya kan. Kan kita kan punya ATM. Nah kalau saya mau belanja cash ya, bukan ATM. Kalau ATM, kartu kredit kan tidak nyokot yang ada di almari itu duitnya. Mendebet yang ada di rekening. Ngapain ditaruh di situ? Berarti kalau katakanlah ada oknum nih Pak, modusnya gitu, memang taruh di situ untuk itu. Itu tuh tujuannya supaya nggak terlacak ya Pak? Ya supaya tidak terlacak perbuatannya. Bahwa dia melakukan sesuatu. Bisa saja karena dia merampok, takut ketemu barang bukti ya simpan. Bisa saja karena dia korupsi, disimpan. Bisa saja karena dia jual narkoba, disimpan. Nah, macam-macam lah hal-hal yang terkait dengan kejahatan. Makanya untuk menghindari sesuatu peristiwa kejahatan, diharapkan duit-duit cash itu tidak lagi beredar terlalu besar di luar. Ini kan adalah dalam satu politik dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Akhirnya rame Pak di medsos Pak, dibahas katanya, wah ini kalau saya lihat usaha yang sepi tapi untungnya gede, patut dicurigai. Emang begitu Pak Susno? Ya usaha dalam sepi begini untungnya gede ya jual narkotik kan. Dan itu kejahatan gitu kan. Jual narkotik atau judi itu juga kejahatan. Atau kejahatan susila itu juga kejahatan gitu. Jadi tidak ada kejahatan hal-hal yang tidak terkait dengan dunia hitam yang menghasilkan kayak gini. Ya kalau usahanya bersih, putih, ngapain takut gitu? Langsung transaksi di bank, bayar di bank, disimpan di bank. Kan orang bank yang sudah ngatur duit. Kalau bank itu kebakaran kantornya kan duit kita nggak hilang. Berarti saya simpulkan nyimpen emas 74 kg aneh sih Pak. Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib ya. Jakarta naruh di Monas loh. Atau mau bangun Monas baru gitu kan. Mungkin ya, lebih besar emasnya ya. Nah, apakah dengan ada money changer juga itu salah satu ciri Pak? TPPU misalnya. Bisa saja money changer dipakai sebagai alat. Untuk apa? Karena kalau nyimpan mata uang kita IDR kan, Indonesian rupiah,
Itu 1 miliar itu mungkin geboknya udah segini kan. Tapi kalau dengan Singapura dolar ada pecahan 1.000 kan. Dulu bahkan ada kalau kayak secara konon katanya ada waktu saya di PPATK dulu ada 10.000. Tapi sekarang nggak beredar lagi kan. 1.000 sekarang. Nah 1.000 itu tinggal 1.000 kali 14.000. Berarti berapa itu? 14 juta. 100, berapa itu? 140 juta. Gitulah aku nggak bisa ngitungnya. Jadi kan yang duitnya segebok gini jadi tinggal selembar ya. Nah, jadi itulah kan karena orang korupsi dan sebagainya itu kan tidak pernah setelah adanya rezim pencucian uang di Indonesia sejak telah adanya PPATK nggak berani lagi orang korupsi itu pakai transfer bank, transfer pasti cash money yang dibawa, cash money bisa juga dengan benda-benda berharga, logam mulia dan sebagainya. Nggak mau lagi ngasih. Kalau zaman dulu sejak saya pertama di PPATK karena barang baru PPATK ini. Masih kita bisa mantau di rekening itu semeleweran. Dari ini masuk ke ini, masuk pejabat ini dan sebagainya. Wah, asik sih di PPATK bisa mantau duit yang semelewer. Banyak uang yang bisa dipantau ya Pak? Iya, kalau sekarang orang udah cerdas gitu. Tapi cerdas-cerdasnya ketahuan juga. Nah satu juga Pak yang disampaikan Hotman Paris itu. Jadi Febri ini kan sudah diperiksa akhirnya ya? Sudah diperiksa, sudah diwawancara. Keterangannya itu salah satunya yang dituduhkan adalah menerima suap kalau tidak salah ya. Tapi seolah melompati Pak. Yang menerima suapnya tersangka tapi yang memberi suapnya itu justru malah masih saksi. Nah apakah ini aneh Pak kalau di situ Pak? Tidak aneh. Tidak aneh? Itu kan hanya teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik senior kan. Sehingga pada sampai kesimpulannya ya sampai juga ke FA ini. Jadi itu sama dengan Polri. Polri tidak pernah menentukan tersangka dulu kan. Dia geledah uangnya dulu ini. Dan Polri tidak pernah menentukan inisial tersangka. Apalagi nama. Tapi dengan disita barang itu. Polri diam saja tidak menyebutkan tersangka siapa. Inisial tidak. Kemudian mepet-mepet kepala seorang tidak. Tapi ada orang kepanasan gitu kan. FA kepanasan kan. Padahal belum diumumkan. Dan lebih panas lagi. Sehari setelah Polri nyita atau 2 hari atau berapa, FA mengundurkan diri. Iya. Lah padahal Polri belum mengumumkan dia tersangkanya kok. Tapi sudah mengundurkan diri duluan. Jadi kan inilah teknik polisi yang saya katakan makan bubur panas mulai dari pinggir. Dia sisir gitu, sisir, akhirnya sampai ke lingkaran. Tanpa sampai ke lingkaran ada orang yang sudah pasang bendera putih. Saya mundur aja deh. Gitu. Iya. Berarti bubur panas tadi belum diselesaikan, belum dihabiskan Pak? Belum disendok, belum sampai ke gula jawanya ya. Baru tempat panas-panasnya ini. Iya. Udah diserahkan. Gitu lah. Nah kira-kira itu bakal dihabiskan nggak Pak sama yang meneruskannya itu Pak? Kita harap yang meneruskan ini juga posisi lapar gitu sehingga dilahap gitu. Karena yang mengurusnya kan sama-sama penjual bubur Pak. Tapi kita positive thinking ya. Positive thinkingnya begini. Masa Jaksa Agung dan jajarannya seluruh kejaksaan di Indonesia mau dipertaruhkan reputasinya hanya untuk melindungi seorang FA atau FA dan beberapa orang lagi karena bisa tersangkanya ini bukan FA saja ya dari kompartemen kejaksaan nih mungkin ada yang lain ya. Tapi masa dia mau mempertaruhkan nama baik Kejaksaan Agung ini sekarang reputasinya begini loh, hebat dia bisa ngungkap korupsi besar-besar dan sebagainya. Beberapa kali dipamerkan. Apa hasil? Iya, akan dirusak oleh untuk melindungi FA. Padahal keberhasilan mengungkap segalanya bukan keberhasilan FA sendiri. Keberhasilan pelaksana-pelaksana di lapangan, termasuk keberhasilan leadership dari Bapak Jaksa Agung. Nah, masa dipertaruhkan hanya untuk FA? Tapi jaksa yang menangani 9-nya ex-KPK katanya Pak? Ya, KPK berarti berpartner bagus dengan penyidik dari Polri, dari Kortas Tipikor. Ketika ini diusut Pak, apakah tadi yang sempat disinggung Pak Susno adalah bisa jadi akan ada tersangka-tersangka lainnya begitu Pak? Ya. Apakah sampai puluhan atau lebih? Jadi bukan bisa jadi ya? Bukan bisa jadi? Harus. Harus? Ya, kalau hanya 2 ini, maka benar apa yang praduga masyarakat bahwa wah kalau ditangani jaksa ini akan
eliminir gitu perkara ini, dibatasi hanya 2. Kenapa jeruk makan jeruk? Masa jaksa akan menyidik jaksanya sendiri? Masa akan gini-ginilah, macam-macam citra negatif ya. Citra negatif ini saya yakin akan dibalas oleh jaksa dengan penyidikan yang bagus sehingga terpatahkan semua. Tapi kalau hanya pelakunya hanya 2, udah tamat kejaksaan. Wow. Lah, kenapa? Tindak pidana pokoknya ada 3. Iya. 1, tata niaga perdagangan batubara PLN. PLN batubara. Kedua, asuransi Asabri atau Jiwasraya, apa itu? Ketiga, Krakatau Steel. Krakatau. Dan ini tidak pidana korupsi semua. Sudah diproses oleh kejaksaan, sudah diajukan ke pengadilan, bahkan tersangkanya beberapa sudah dihukum. Ini harus diungkap. Dibuka lagi berkasnya. Asabri ada berapa tersangka? Kok diajukan hanya ini? Ada berapa yang tidak diajukan? Yang tidak diajukan inilah yang diduga keras memberikan suap. Tata niaga batubara ya. Ada berapa tersangka yang diajukan yang sudah divonis? Oh, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Oh, siapa yang tidak diajukan? Baca berkasnya. Oh, yang tidak diajukan ini. Mengapa dia tidak diajukan? Maka diduga keras, dialah yang melakukan penyuapan ini. Maka harus diangkat. Nah, dan seterusnya sama dengan Krakatau Steel begitu juga. Di samping itu, menyuap ini kan tidak langsung. Pasti ada mat comblangnya. Kalau nggak salah mat comblang itu ditulis di situ, yang beredar itu pengacara ini, teman kuliahnya FA ini kan. Lah, ini berperan dalam tindak pidana suap dan tindak pidana pencucian uang. Harus diproses. Makanya saya katakan di berbagai kesempatan tidak mungkin hanya 2 ini. Harusnya lebih dan 2, ya bisa 10, bisa lebih gitu. Soalnya di FA aja Pak, banyak hal yang memunculkan pertanyaan. Kayak misalnya rumah di Sentul itu sudah bukan atas nama FA. Dia tidak terlibat dengan kafe di Cipete. Jadi seolah-olah tidak terlibat di situ Pak. Tidak apa-apa, karena dalam persoalan sekarang ini kan tidak memeriksa rumah di Sentul kan. Tapi memeriksa duit itu milik siapa. Iya. Ya ngaku aja. Kan? Oke lah, kata FA itu bukan milik saya. Ya, milik siapa? Oh, milik si B. Oke. Uang itu milik siapa? Kalau FA katakan uang itu milik si ini. Lah si itu diperiksa, ngapain uangmu ada di situ? Siapa yang bawanya? Meskipun foto keluarganya di situ. Ditanya saja si yang punya uang itu. Berapa nomor berangkasmu? Nomor berangkas yang di sini kan putar atas putar bawah kan ada itu. Hafal nggak dia kunci berangkasnya? Jangan-jangan dia nyimpan duit di situ nggak hafal kunci berangkasnya. Iya. Dari situ saja sudah gelgepan gitu. Gelgepan kayak minum air segelas. Udah, kalau gitu percayakan aja. Karena yang nyidik ini kan level penyidik Kejaksaan Agung yang pernah di KPK. Di Polri, tim Kortas Tipikor itu yang nyelidiki dan menyidik perkara ini adalah penyidik senior level markas besar. Ya. Bukan penyidik kaleng-kaleng. Iya pasti yang gitu-gitu nggak usah ditanggapi oleh Polri, nggak usah ditanggapi oleh kejaksaan. Nah, udah patah dengan sendirinya kok. Oke, baik. Tadi Pak Susno bilang minum saja jadi pengen minum Pak. Oh gitu, minum dulu, mari Pak. kita minum. Karena ini Tapi tidak kayak duit dalam brankas. air putih ini. Seru nih Pak soalnya Pak. Karena kan kita akhirnya ngeliatin di media sosial ya. Netizen tuh banyak yang ngomentar, wah ini pertarungan bintang, perang bintang. Wah ini malah ada yang ngelibatin Solo katanya. Ini Istana versus Solo. Nah ini benar itu Pak? Yang membengkok-bengkokkan gitu adalah orang yang ingin menghilangkan perkara ini. Oh gitu? Iya, itu jangan-jangan ini distel oleh kelompoknya FA gitu. Membuat isu baru. Kenapa? Mencapek-capekkan, membenturkan jaksa dan Polri. Kenapa? Hubungan jaksa dengan Polri demikian bagus. Ya. Kedua, tidak mungkin ini terkait perang bintang. Bintangnya mana? Polri tidak pernah mengatakan karena sakit hati dan tidak pernah memperdulikan bahwa karena ada anggota Polri yang tertangkap karena MBG. Tidak, MBG baru kok. Baru bulan Mei atau bulan apa, sedangkan yang ini kan bulan Juli. Tidak mungkin Mei sampai Juli ini 2 bulan bisa mengungkap perkara sedemikian besar. Ini 2 tahun yang lalu sudah dimulai. Satu, perang bintang terbantahkan. Kalau terkait dengan Solo dan apa-apa, yang ngapain Solo memeriksa ini? Di mana campur tangannya? Apa kaitannya? Jadi itulah isu-isu oleh orang yang ingin membuat ini kabur gitu ya. Tidak ada. Polri dengan jaksa ya insya Allah sangat bagus kita hubungan kerjanya. Hanya sekarang yang perlu dipantau adalah apakah Jaksa Agung dan jajarannya
komitmen dengan statement yang mengatakan bahwa akan menindaklanjuti menyelesaikan perkara ini secara profesional. Pengertian profesional itu apa? Sesuai hukum, transparan, accountable, and so on and so on. Itu yang harus kita pantau. Dan saya juga kesentil dengan pertanyaan netizen lagi-lagi nih Pak Ya, Susno. ya, bagus, ada yang bilang gini Pak Susno. Wah, ini berarti kalau polisinya tidak bergerak kemarin geledah-geledah tuh, banyak kasus-kasus yang dipimpin dalam persidangan atau melalui jaksa penuntut umum atau ininya, ternyata melakukan sebuah kejahatan juga gitu Iya. Pak ya. Tapi nanti kita akan bahas Pak setelah jeda, pemirsa, kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di One on One. Ini ngobrol dengan Pak Susno Duaji, emang rasa-rasanya kurang waktunya sepertinya ya. Masih panjang pembahasan yang saya ingin tanya dengan Pak Susno. Termasuk tadi Pak Susno. Berarti banyak netizen yang membuat analisa opini sendiri. Wah, kalau nggak diusut, kasus-kasus yang sedang berjalan itu berarti dipimpin oleh sosok yang melakukan kejahatan juga, Iya. Pak. Gimana Ini itu, kan Pak Susno? korupsi di atas korupsi yang sudah diangkat oleh Polri dan sekarang dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung ya. Baru 3 kan. Tata Niaga Perdagangan Batubara untuk PLN, asuransi dan Krakatau Steel. Ini 3 ini aja udah korup. Kita belum mengungkap masalah timah. Belum timah. Belum masalah minyak. Waduh. Belum masalah mafia perkara, Zarob. Zarob kan kita tahu pengadilan Zarob ini kan 1 triliun juga duitnya hampir ya. Emasnya berapa? 51 kilo. Kata Zarob tiap perkara dia sekitar 1 miliar. Berarti lebih dari 2.000 perkara ditangani Zarob. Kalau 1 perkara ada 3 hakimnya yang disuap berarti kan 2.000 kali 3, 6.000 hakim kan. Nah, mana hakim yang dijadikan perkara oleh Febri? Oleh apa? Nggak ada kan. Berarti tidak tuntas ini. Nah, tidak tuntas itu mengapa? Pasti ada sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya kita bangsa Indonesia berterima kasihlah sama tim TAS Tipikor ini dan kita berterima kasih juga sama Kejaksaan Agung dan memberi kepercayaan pada Jaksa Agung untuk meneruskan perkara ini hendaknya diungkap tidak hanya 3 perkara ini saja. Karena jadinya ada benang merah ya Pak ya. Berarti kita masih belum tahu ya pembuktian nanti di persidangan benar atau salahnya FA begitu. Tapi kan ini berarti FA mempengaruhi benang merah ke hakim ini, berarti ke sini. Itu ada ke situ Pak ya? Ya penyanderaan. Jadi kalau polisi sama jaksa ya tidak ada saling sandera menyandera karena nggak bisa nyandera satu sama lain ya. Tapi kalau FA menyandera hakim bisa dia. Bisa dalam kasus perdana korupsi terkait dengan pengadilannya. Itu bisa. Sekian yang terlibat dia jadikan tersangka, yang ini tidak. Atau semuanya tidak gitu. Berarti orang ini kan berutang budi sama FA. Nah makanya kalau perkara ini misalnya dibawa ke Mahkamah Agung yang mengadili orang-orang itu, maka ngeri-ngeri sedap orang yang ngadili Febri ini. Berarti banyak yang harusnya tidak bersalah diputus bersalah. Saya tidak tahu itu apakah tidak usah diputus bersalah atau ke apa, tapi banyak yang tersandra dalam perkara-perkara yang ditangani oleh FA ini. Melihat fenomena yang seperti ini Pak Susno, apa yang Pak Susno cermati? Karena kan ya ini sudah sekian lama, sebenarnya kan dulu juga ada yang seperti ini juga ya Pak ya, tapi ternyata masih terjadi ya Pak? Ya kita harus mengadakan ya kalau reformasi ya mungkin ya mungkin apa yang dikatakan oleh anak-anak muda mahasiswa itu revolusi dalam penegakan hukum ya. Ya mungkin ada benarnya gitu kan. So kalau begini-begini udah berapa tahun kita reformasi. Reformasi kita sejak tahun 2000 berapa tuh? 2008 ya 98 ya. 98. Sampai akhirnya begini juga. Kita masih mendengar terjadinya perkara seperti ini, masih mendengar juga terjadi kriminalisasi, masih mendengar juga mungkin politisasi hukum gitu kan. Kriminalisasi ya nggak usah disebutkan, nah banyak yang dikriminalisasi. Aku juga merasa gitu. Tapi nggak usah lah, aku nggak bahas itu tapi nanti dikira bela diri, nggak lah. Ini karena gitu Pak, ada yang bilang gitu, ini boleh nggak ya saya tanya sama Pak Susno ya? Katanya nih cicak versus buaya versi 2, emang iya Pak? Tidak jauh beda, karena cicak versus buaya kalau dikaitkan dengan saya itu justru
teman sama semuanya. Kita bersama-sama dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Tapi orang yang membelokkan perkara ini. Kalau masalah saya dulu, saya tidak berkait dengan suatu instansi lain. Saya dengan instansi saya. Yang nangkap saya kan instansi saya kan. Tapi pesanan siapa saya tidak tahu gitu kan. Polri juga tidak berhadapan dengan KPK dengan segalanya. Ini murni penegakan hukum dan kita berterima kasih kepada Kortas Tipikor. Ya. Berterima kasih kepada Polri dengan ini terungkap semua misteri itu. Misteri penguntitan terungkap, misteri bahwa rumahnya Febri, kantornya Febri dijaga oleh suatu kekuatan terungkap gitu kan. Misteri bahwa penanganan tindak pidana korupsi, ada korupsi juga di situ, terangkat juga ke permukaan. Mari kita berbenah, kita berpikiran sehat, kita positif thinking pada jaksa kita, pada hakim kita, ini supaya diproses dengan bagus, jangan main-main lagi. Karena apa? Kita sebagai rakyat ini udah lelah melihat tontonan kayak gini. Yang di kota ya, kalau saya sebagai petani nggak lelah, saya petani kok, hanya berhadapan sama tanaman gitu Bapak, hanya sekali-sekali dengar televisi gitu terus diajak ngomong gini baru gerak baru gerak dan gerak pikiran masih segar karena petani ya. Ini kita di kota nih gerah terus Pak. Iya di kota mungkin harus ke desa petani makan duren gitu kan. Saya gitu. Padahal ya Pak ya kan selalu ada pengawas ya Pak ya, di lembaga hukum kita gitu ya, ada Komjak ya kan. Nah ini yang kita sesalkan. Di Polri ada namanya Kompolnas. Tapi kan boleh dikatakan tidak terlalu berfungsi dalam pengawasan. Dan ini kan banyak ketidakpuasan karena kemarin itu kan ada reformasi Polri, ada hasil tim kerja tim reformasi itu salah satu rekomendasinya tentang Kompolnas. Kemudian DPR yaitu mengamandemen Undang-Undang Polri yaitu dengan inisiatif DPR. Tapi Kompolnasnya tidak terlalu diperkuat gitu, hanya begitu-begitu aja. Komisi Kejaksaan juga sama, apalagi KY. KY kan hanya sebagai pengawas perilaku hakim saja, dia tidak masuk kepada materi perkara gitu kan. Nah ini asli ketidakpuasan inilah, ini tugasnya DPR yang paling tahu ini. Tugasnya DPR mungkin KY perlu diperkuat, Kompolnas diperkuat, terus Komisi Kejaksaan diperkuat. Nah, termasuk juga fungsi-fungsi inspektorat ya. Di kementerian itu banyak sekali inspektorat, ada semua kok. Ya. Kalau nggak salah eselon 1 itu kan. Tapi belum pernah kita mendengar ada perkara korupsi diungkap oleh inspektorat. Iya ya Pak ya, belum ya Pak ya? Iya, jadi kan buat apa? Bila perlu inspektorat itu dibubarkan saja. Salah satu ininya kan inspektorat itu Pak ya? Ya tugasnya kan mengawasi penggunaan anggaran, mengawasi perilaku, mengawasi segala macam lah. Maka dibentuk inspektorat. Ya, masih mending propamnya Polri. Masih ditakuti oleh anggota Polri. Banyak Polri yang dipecat sama propam kan. Iya, saya kagum sama propam Polri. Jadi kalau orang jangan itu, propam Polri hebat. Dia menyidangkan kode etik, dia memecat, dia segala macam kan, memeriksa Polri yang melanggar. Tapi kalau inspektorat apa yang dilakukan? Inspektorat kementerian ya? Kementerian. Ya, ngabisi gaji aja itu. Ya, dengan situasi yang seperti itu memang publik akhirnya bertanya begitu ya. Publik harus tetap percaya pada jalannya hukum di negeri ini atau tetap harus terus menaruh curiga supaya ikut sama-sama mengawasi gitu Pak Susno? Kita ikut sama-sama mengawasi hukum di negeri ini supaya berfungsi baik. Nah, kita juga mengawasi kenapa KPK kita kok kendor sekarang ya. Ya jangan dengan alasan karena perubahan undang-undang, kan manusianya yang harus Kemudian kejaksaan kita cukup bagus, berbaik diri ya, banyak prestasi dia ungkap ke kejahatan-kejahatan. Polri yang selalu dihujat ya karena berada pada barisan terdepan, jauh sudah berubah kok. Jadi memang dia tidak bim salah bim kayak gini. Kita lihat kan sekarang hampir semua lini Polri itu berubah ya, mengadakan SIM gratis, mengadakan tilang elektronik dan sebagainya. Termasuk juga membentuk tim Tas Tipikor dan banyak prestasinya seperti ini gitu, berubah. Tapi marilah yang lain gitu, kita lihat yang belum nampak terlalu banyak perubahan ya pengadilan kita gitu kan. Pengadilan kita belum nampak banyak perubahan gitu.
Kelihatannya masih nurut-nurut. Ya kita tidak mencampuri tugas hakim, ya nggak boleh, dia independen. Tapi kita sebagai rakyat ya yang menggaji hakim itu, yang memberi anggaran belanja kepada pengadilan, wajar kita ngomel. Oh perbaiki dong, jangan begitu, jangan mentang-mentang misalnya sudah jadi hakim, kami ini bebas, independen, tapi nampak-nampaknya tidak bebas, kalau diprotes marah gitu, jangan marah lah. Kita balik ke kasus FA lagi, Pak Susno. Itu kan KPK banyak yang mendukung, tapi kan klaimnya ini supervisi KPK juga ya kasus ini ya. Itu supervisinya bentuknya seperti apa, Pak? Supervisi adalah melihat, menilai gitu, apakah perkara ini berjalan dengan bagus oleh kejaksaan yang penyidiknya sekarang, apakah ini tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, apakah ini tidak menimbulkan ewo-pekewo di dalam. Nah ini tergantung kepada manusia-manusia atau personel di KPK itu. Terutama komisioner KPK, gimana sih dia menilai riuh, reda, apa namanya, gemuruhnya di masyarakat ya. Hendaknya pimpinan KPK, komisionernya dan pejabat-pejabat di situ memantau. Oh sudah saatnya mereka untuk ambil alih atau apa gitu, tak perlu nunggu perintah. Sekarang ini menurut Pak Susno waktunya ya Pak ya? Kalau menurut saya sudah waktunya. Apa Pak keanehan yang harusnya segera diambil KPK? Ketidakpercayaan masyarakat ya. Walaupun saya percaya dengan jaksa ya, tapi masyarakat kan tidak seperti saya semua kan ya. Nah, janganlah institusi kejaksaan ini dibuat tersandra gitu. Tersandra itu apa? Bayangkan orang harus menyidik aparatnya sendiri yang posisinya cukup tinggi gitu kan. Ya dia tersandra gitu kan. Belum nanti kalau ini pelakunya di kejaksaan bukan hanya satu gitu kan. Tersandra kan, kasihan gitu. Harus menyidik teman sendiri sebagainya. Ya perasaan ini harus ditangkap oleh KPK. Oh waktunya kita take over ini, kita ambil. Ya. Tidak perlu nunggu kejaksaan hand up gitu begitu pasang bendera putih. Ya kalau kita kan positive thinking dan percaya kejaksaan tidak mungkin akan mengorbankan reputasinya dengan kasus ini. Tetapi publik tidak percaya. Nah ketidakpercayaan publik dan kerasa tersandraan dari institusi kejaksaan hendaknya direspon oleh KPK. Jangan sampai ada sekarang cemoohan ke KPK. Kasihan kita. Wah KPK sekarang litoy. Wah KPK sekarang mojok, ya kan? Mojok. Iya. Wah KPK sekarang bisanya hanya apa OTT yang hanya receh-receh gitu. Ya jangan begitulah. Kita tidak mau institusi negara, institusi penegak hukum kita dilecehkan. Kalau Don Rito ditahan, FA tidak ditahan. Ya. Itu termasuk sandra atau tidak sandra, Pak? Ya ini salah satu rasa ewo-pekewo ya. Salah satu. Iya. Apakah KPK tidak memantau ini? Tapi apakah ya tidak harus selalu ditahan, Pak? Tidak selalu. Tidak harus selalu ditahan. Kemudian ada banyak pertimbangan lain. Tetapi kan suara masyarakat harus juga didengar. Karena yang memiliki kejaksaan itu, yang memiliki Polri itu, yang memiliki KPK itu rakyat. Rakyat. Yang gajinya rakyat. Dari pajak hasil keringat rakyat. Loh, Anda sebagai karyawan di sini ya, di stasiun ini, setiap gajian malam dipotong loh itu duitnya. Pasti dipotong. Dipotong oleh perusahaan ini, yaitu sekian persen dari gaji kita itu dibayarkan pajak. Pajak itu adalah untuk membiayai orang-orang itu. Penegak hukum kita, TNI kita, Polri kita, hakim kita yang katanya bijak bestari itu. Delalahnya ada yang menyalahgunakan uang itu lagi ya Pak ya, ada oknum sedih. Ya. Termasuk saya walaupun di kebun jangan dikira saya nggak bayar pajak. Kopi yang saya panen itu, kemudian saya tumbuk menjadi kopi apa saya jual di warung, warung itu kena pajak juga. Kemudian kalau kopi itu diekspor oleh eksportir, eksportir kena biaya ekspor, kena pajak juga. Lagi. Nah pajak itu bukan eksportir yang bayar, dia ke pemasok. Pemasok kemana? Kepada petani kopi. Yang harga kopinya mestinya 1.000 karena dipotong ini tinggal 800. Jangan dikira yang bayar eksportir, bukan. Kita ya Pak. Petani yang begini ini. Nah itu harus diingat. Dimana bumi dipijak di situ ada pajak. Jangan dikira oh yang bayar ini enggak. Itu tukang ojek yang berkeringat itu. Karena dari kompartemen biaya ojek itu ada pajak. Nah makanya
harus hati-hati pajak ini, pajak sekaligus kita nyindir pajak ya. Katanya pajak akan ditagih pakai tentara dan pakai polisi ya. Babinsa, Babin Kaptipmas. Zaman penjajahan aja, zaman apa POC ya. Nggak pernah nagih pajak itu pakai apa itu polisi Belanda, Knil ya. Tapi katanya jangan dibesar-besarkan katanya. Enggak, tapi sudah besar sendiri kok usah dibesarkan. Enggak usah dibesar-besarkan, dong sudah besar kok udah bengkak. Ngapain nagih pajak kok ngajak tentara, ngajak polisi. Artinya kita punya hak untuk Protes, negara ini punya kita. Ya protes dong, kita nggak senang. Kesadaran pajak itu sudah tumbuh dari rakyat, tapi nggak usah ditakut-takuti dengan ngajak ini, nanti lama-lama ngajak preman. Ya. Baik, Pak Susno. Aduh, ini kurang nih ngobrol sama Pak Susno. Ini ada pertanyaan cepat ini, Pak. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Iya, iya. Jadi Bapak tinggal pilih saja salah satu jawaban dari pertanyaan saya ini, Pak. Pak Susno, kasus ini akan berakhir di pengadilan atau berhenti di meja kekuasaan? Ada dua. Bisa dipilih salah satunya dengan alasan. Kalau ini jaksa dia benar-benar memegang omongannya, akan diperiksa secara profesional, maka perkara ini berakhir di pengadilan dengan jumlah tersangka dan jumlah barang bukti bertambah. Wah. Kalau jaksa tidak komitmen dan ada unsur-unsur politis atau kekuasaan yang masuk, maka perkara ini lenyap. Lenyap. Tadi yang Pak Susno bilang ya, Ya. kalau tersangkanya berhenti di dua ini saja, game over. Game over. Jadi harus ada lagi Iya, ya Pak ya? harus Nggak ada mungkin lagi. kali ya? Iya, harus diungkap. Misalnya barang bukti itu bukan miliknya FA, lantas milik siapa? Jangan-jangan siapa ini adalah orang yang justru biangnya koruptor. Waduh. Iya bisa saja, Biangnya kalau bukan dia. Bayangkan FA saja bisa diperalat kan? Simpankan uang saya katanya. Ya, kan? Misalkan ya. Misalkan. Iya. Nah, ya, jadi orang dengan FA ini berkata bukan milik saya, orang bertanya besar. Kenapa ada di rumahmu? Kenapa ada di kantormu? Kenapa ada di KP-mu dan sebagainya? Berarti yang bisa memperalat dia kan pasti yang tinggi benar orang itu. Besar tinggi segede gajah gitu. Saya ada pertanyaan lagi Pak Susno. Ya. Ada Bapak pilih juga dua dan alasannya. Mana yang lebih berbahaya menurut Pak Susno? Yang pertama, koruptor atau penegak hukum yang ikut bermain? Maksud bermain itu bukan main padel ya. Bukan main padel. Kalau padel saya suka tuh. Jadi koruptor, penegak hukum yang koruptor, jadi koruptor. Ya jelas penegak hukum yang koruptor kan. Penegak hukum Iya, yang kenapa? koruptor. Kalau penegak hukumnya korupsi di dalam perkara korupsi, berarti koruptornya aman. Berarti korupsinya merajalela. Tapi kalau penegak hukumnya clear and clean, maka korupsi akan habis. Iya. Jadi maling sangat berbahaya kalau penegak hukumnya yang jadi koruptor. Jadi maling teriak maling. Maling teriak maling apalagi sudah dia tidak ketahuan aja, tidak berteriak aja bahaya, apalagi berteriak. Mungkin apa ya kesimpulannya, tapi tetap ada harapan kan ya Pak Susno ya? Ya sebagai pemilik negara kita wajib gitu optimis ya. Soalnya kalau nggak optimis kita stres, lama-lama mati ya. Kita harus optimis, ya paling tidak lama-lama nanti tangan Tuhan yang turun. Kalau tangan Tuhan sudah turun, ya kayak gini kan tangan Tuhan yang turun ya. Tidak mungkin FA ini kalau bukan tangan Tuhan yang turun akan terungkap kan. Sekarang awalnya dia dipuji-puji kan. Seorang penegak hukum yang sukses bisa, katanya Pak pengacara HP kan, bisa menyita barang triliunan kan. Ini puji kan. Ternyata di balik pujian itu, dia ternyata gawat gitu. Ini tangan Tuhan ya Pak Susno? Tangan Tuhan. Tidak ada yang akan bisa ditutupi. Kalau tangan Tuhan sudah turun, tak ada satu kekuatan pun, tak ada satu jabatan pun bisa menghalang. Hati-hatilah. Baik, luar biasa. Pak Susno, terima kasih banyak Pak. Nanti boleh kita undang lagi ya Pak ya? Syok. Terima kasih banyak Pak. Menarik sekali pemirsa. Yang saya garis bawahi Pak Susno bilang, kalau tangan Tuhan sudah bertindak, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Semua akan terbuka atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa pemirsa.